Salam, selamat malam Opa, Oma, serta Bapak dan Ibu semua. Selamat berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Manumpak Hutasoid dari PKLU GPIB Bekasi Timur. Pada malam hari ini, tanggal 30 Mei tahun 2025, kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan dan berkat yang kami terima, di mana pada malam hari ini kami boleh berkumpul dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan agar firman yang kami baca boleh dapat kami mengerti. Amin. Sesuai dengan sabda Bina Umat, minggu sesudah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 19 sampai dengan 20 yang menyatakan, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Ayat 20, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Pembacaan Sabda Bina Umat dengan judul Pilihan dalam Hidup, dengan ayat yang diambil, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, di ayat 20. Apakah yang didapat oleh Yudas setelah menjual Tuhan Yesus kepada oknum pemuka agama Yahudi? Kekayaan, kemasyhuran, jabatan? Ia memang mendapat sejumlah uang
dari pengkhianatannya itu, berupa uang yang kemudian ia gunakan untuk membeli sebidang tanah. Namun, apa yang telah terjadi setelah itu? Judas justru tertekan karena dihantui rasa penyesalan dan rasa bersalah. Sedemikian besarnya tekanan itu hingga menyeretnya pada keputusan salah lainnya. Sebenarnya bukan hanya Yudas yang mengkhianati Yesus. Petrus dan para murid lainnya yang meninggalkan dia sendirian saat disiksa hingga disalibkan. Sama-sama berkhianat. Tetapi, apakah yang membedakan Yudas dengan murid-murid lainnya? Yudas memilih untuk menghukum dirinya dengan bunuh diri. Ia memilih untuk mengakhiri hidup. Ia tidak memilih untuk memperbaiki kesalahannya dan menjalani hidup yang baru. Kesaksian Petrus di hadapan orang banyak hendak memperjelas situasi yang begitu cepat terjadi dan tidak semua orang tahu. Namun lebih dari itu, Petrus juga bermaksud untuk menjelaskan tentang pentingnya mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Orang beriman hendaknya selalu mengupayakan membuat pilihan-pilihan yang tepat dan benar dalam hidup. Hidup kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan, baik dalam hal-hal besar ataupun kecil. Semua generasi, dari yang paling muda sampai yang sudah lansia, menghadapinya. Setiap orang, apapun usia, jabatan, kapasitas, pengetahuan, pekerjaan, dan pendidikannya, terus-menerus berjumpa dengan hal-hal yang membuat harus memilih. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita harus dapat membuat keputusan dan pilihan-pilihan sesuai kehendaknya. Tetapi, sama seperti Yudas dan murid-murid Yesus lainnya, kita juga bisa melakukan kesalahan. Namun, hanya orang yang bersedia menjadi saksi Kristus yang mau bertobat dan membuat pilihan yang tepat untuk memperbaiki dan kembali pada jalan kebenaran. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih, kiranya Tuhan memberikan kesehatan pada kami semua dan mampukan kami agar berpedoman selalu kepada firman-Mu. Dan kami berdoa buat Dewan PKLU agar selalu dapat menjalankan program PKLU sesuai dengan yang sudah disiapkan. Juga kami berdoa agar Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kami anggota PKLU dalam melakukan tugasnya untuk pembacaan Sabda Bina Umat. Amin.